Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adel Nugroho Liandi, selaku host yang akan memandu jalannya acara webinar amal pada hari ini. Yang kami hormati narasumber Bapak Bambang Suhartono, panitia, serta seluruh peserta webinar amal yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar amal ini dalam keadaan sehat walafiat. Webinar amal ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Aceh dan di Sumatera. Semoga ikhtiar kecil kita hari ini dapat memberikan manfaat serta meringankan beban saudara-saudara kita di sana. Sebelum memasuki rangkaian kegiatan, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar amal hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan doa, yang ketiga, penyampaian materi, yang keempat, sesi tanya jawab, dan yang kelima, penutup. Semoga rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Untuk membuka rangkaian acara webinar amal pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi berikutnya, yaitu pembacaan doa. Marilah kita bersama-sama memohon dan memanjatkan doa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sekaligus mari kita sertakan doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Aceh dan di Sumatera. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, serta kesabaran dalam menghadapi musibah yang sedang dialami. Kepada teman saya Badli, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fatah lana abwaaba rahmatik wangsur alaina min fadlik wa alimna ma yanfa'un wa anfa'na bima alamtana. Allahumma rahmi ihwanana wa ahwatina alladina usibu bi fadlik wa hafib anhum bila anhum wa sifir maradahum wa badahum bi idika ya rabbal alamin. Allahumma anjli sakinata ala qulubihim wa raijukuhum sabaru wa quwwatan wa awihin wa khairam mimma faqadu. Allahumma taqabbal minna hadal amal wa ja'alahu sadaqatu jariyah wa sababan li rahmatika wa maghfiratik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul dalam sebuah majelis ilmu dan kepedulian. Kami mengangkat tangan dan menunduk hati memohon rahmat dan pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami di Sumatera yang sedang diuji dengan musibah banjir. Ya Allah, ringankanlah beban mereka, kuatkan hati mereka, lapangkanlah kesabaran mereka, dan segerakanlah pertolongan-Mu di tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi. Lindungilah mereka dari bahaya, jauhkan dari penyakit dan penderitaan, cukupkan kebutuhan mereka, dan gantikan setiap kehilangan dengan kebaikan yang lebih besar dari sisimu. Ya Allah,
terimalah setiap niat baik dan amal kebaikan yang kami lakukan melalui webinar amal ini. Jadikan setiap bantuan yang terkumpul sebagai keberkahan, sebagai penolong bagi mereka yang membutuhkan, dan sebagai pemberat amal kebaikan kami kelak. Berkahilah langkah kami, berkahilah ilmu yang kami pelajari, dan jadikan kegiatan ini sebagai jalan untuk saling menguatkan dan menumbuhkan kepedulian antar sesama. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, karena hanya kepadamu kami berharap dan hanya kepadamu kami berserah diri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host yaitu Saudara Adalwin. Dipersilakan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Badri yang telah membacakan doa. Selanjutnya kita akan memasuki ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Hadir bersama kita yang terhormat Bapak Bambang Suhartono. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi dengan tema pengelolaan manajemen layanan TI dalam peningkatan layanan perusahaan, yang diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa berpanjang lebar, kami persilakan pada Bapak Bambang Suhartono. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Monggo Pak. silakan. Makasih Mas Adelwin ya. Saya manggil Mas Adelwin aja ya. Iya Pak. Ya. Baik. Jadi saya coba izin share screen dulu. Ini nggak ada ibu-ibu ya, nggak ada perempuan ya, kayak cowok semua ya. Ya. Iya cowok semua ini Pak. Ya baik. Jadi seperti yang tadi udah disampaikan oleh Mas Adelwin ya. Terus juga tadi alhamdulillah dibuka juga pembacaan doa. Hari ini saya coba berbagi sharing knowledge mengenai terkait dengan manajemen layanan TI. Jadi saya coba izin sambil coret-coret ya, coret-coret. Oke, baik. Sebentar. Ya, perkenalkan nama saya Bambang Sortono, seperti yang ada di layar ya. Jadi kalau bicara aktivitas saya saat ini ada beberapa aktivitas, terutama saya di konsultan IT juga di sini. Juga saya kebetulan ngajar di salah satu kampus di Tangerang, di tepatnya di Universitas Insan Bangun Indonesia yang di Bitung dekat rumah. Terus kalau aktivitas saya selain di konsultan, saya lebih banyak juga di khususnya di proyek-proyek ya. Kebetulan kalau fokusnya di konsultan IT, kalau kompetensi saya saat ini lebih fokus sekarang ini ya. Jadi kalau bicara pengalaman di IT, saya alhamdulillah sudah habis lulus dulu tahun 97 sampai sekarang berarti sudah hampir berapa ya? 97 berarti udah hampir 30 ya 97 berarti saya sekarang 2025 berarti sekitar 28 tahun ya 28 tahun saya berkecimpung di IT. Jadi saya basic saya sebenarnya fokusnya di IT, cuman IT-nya saya lebih banyak dulu pernah jadi di developer. Jadi kalau ibarat main bola, saya sudah pernah jadi kiper, pernah jadi back, pernah jadi striker, pernah jadi wings. Nah, maksudnya apa? Di dalam dunia IT, saya pernah jadi bahasanya yang jadi yang sifatnya support, technical support ya. Pernah jadi network engineer, pernah manjat-manjat juga gitu ya, kalau di tiang-tiang atau di gedung gitu ya. Terus pernah jadi network engineer, pernah jadi developer, analis, security. Ya, sekarang saya lebih fokus di IT management karena kalau IT sendiri itu sebenarnya dibagi dua konsep secara besaran ya. Ada IT technical, ada lagi IT management ya. Kalau technical itu tadi ya teman-teman kalau saya lihat basicnya kalau misalnya suka ngoding ya itu technical. Orang network, orang security, netting, konfigurasi itu technical. Tapi ada lagi yang namanya IT management. IT management lebih kita bicara bagaimana ngelola, how to manage, bagaimana ngelolanya gitu ya.
Ya, saya udah pernah ngalamin di technical, sekarang saya lebih banyak di IT manajemennya. Jadi bagaimana cara pengelolaannya, ya, cara mengelola. Itu yang nanti mungkin saya akan lebih banyak sharing mengenai apa manajemen layanan TI. Ya, baik. Eh, berikutnya, nah ini saya kalau secara materi cukup banyak ya. Tapi ini ada cuman 21 slide ya, 21 atau 23 kalau nggak salah slide. Tapi saya coba akan bicara eh, mulai dari latar belakang sampai dengan nanti apa namanya langkah-langkahnya. Nah, saya coba sharing dulu ya, sharing dulu mengenai konsep ilmu tahu ya. Skill itu saya bagi tiga dulu ya. Nah, skill saya bagi tiga. Ada level level basic ya, ada level intermediate, ada level advance ya. Nah, level basic, intermediate, advance. Basic itu dasar ya, dasar. Intermediate itu menengah, advance itu tingkat lanjut. Nah, saya sebelum mulai materi saya coba sharing ya mengenai konsep ilmu tahu ya. Ilmu tahu kalau dalam bahasa Inggris apa? Knowledge ya, knowledge, pengetahuan ya. Nah, teman-teman mungkin yang join di sini bisa jadi ada yang di level basic ya, ada yang di level intermediate atau bahkan advance ya. Oke, saya coba mengenai ilmu tahu. Jadi kalau ilmu sendiri untuk menggapai jenjang ini, level ini, kita semua apapun hidup ini kita bermula dari tidak tahu ya. Jadi kayak teman-teman di sini ada Satria, ada Mas Satria, ada Mas Aful, ada Mas Abdul Goni dan seterusnya. Mungkin bisa jadi kita belum tahu nih ya. Saya coba sharing ya. Saya lebih suka kata-kata sharing ya. Sharing itu artinya berbagi karena dengan bukan ngajarin ya, ngajarin karena kalau ngajarin dengan zaman sekarang perkembangan teknologi yang meningkat bisa jadi saya lebih apa teman-teman lebih tahu ilmunya dari saya. Kenapa? Karena ya kurang tadi sekarang eksplorasi mencari informasi dari YouTube tutorial dan seluruh banyak banget gitu ya. Nah, saya mau coba sharing mengenai konsep ilmu tahu ya, ilmu tahu. Nah, bermula dari kita nih dari tidak tahu ya, dari tidak tahu. Seperti saya sekarang lagi mau sharing mengenai konsep manajemen layanan TI. Mungkin teman-teman bermula dari nggak tahu tuh, ya tidak tahu. Tapi dengan saya memberikan sharing, ini akibatnya jadi apa? Jadi tahu. Ya dengan cara apa? Biasanya kalau kita mendapatkan sesuatu yang baru tahu, itu biasanya kita belajar. Ya, contoh teman-teman yang ikut join sekarang nih, ikut webinar, itu menjadi tahu tuh. Oh, biasanya kalau orang baru tahu tuh, kalau nggak ekspresinya, oh gitu ya, atau ada yang ngangguk gitu ya. Nah, biasanya konsep dasar itu. Nah, untuk sampai di sini, teman-teman dapat ilmu dasarnya, ini baru levelnya basic, baru tahu ya. Tapi kalau teman-teman ingin menggali sesuatu lebih dalam lagi ya, sampai ke level intermediate ya, gunakan ilmu tahu yang kedua, yaitu apa? Cari cari tahu ya. Cari tahu apa? Kalau bahasa lainnya kalau saya suka bahasanya ngoprek, apalagi ngulik, apalagi ngoprek, ngulik, ngeksplor dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang biasanya kalau saya setelah dapat suatu ilmu, saya nggak berhenti di situ. Saya cari tahu. Cari tahu apa tadi? Saya bikin tantangan. Bikin tantangan, contoh saya belajar network. Ya, dikasih dasar konfigurasi network hanya bicara satu segmen aja gitu ya. Satu segmen. Misalkan nih teman-teman ada basic network ya. Satu segmen atau saya belajar satu segmen dengan format IP standar. Nah, saya coba ngeksplor konsep subnetting tuh saya pelajarin konfigurasi lagi gitu walaupun itu nggak diminta diminta oleh siapa oleh trainernya oleh siapapun gitu ya tapi saya coba cari tahu dengan cara tadi ya explore baca buku tutorial YouTube dan seterusnya. Nah teman-teman kalau udah sampai di sini rekan-rekan itu udah bisa masuk ke level ilmu kedua tuh level yang kedua intermediate menengah ya kan. Nah ada lagi level ketiga yang level advance ini saya suka sharing namanya cari tahu plus apa kasih kasih tahu ya. Jadi intinya setelah kita ngekspor jangan lupa ya kita kasih tahu nih berbagi ya.
Nah, saya berprinsip, kebetulan saya Muslim gitu ya, Islam. Saya berprinsip sama seperti sunnah Rasul, sebaik-baiknya umat adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi artinya apa? Ya, kita pasti semuanya akan nggak ada. Ya, kita semua nggak ada tuh maksudnya kita akan meninggalkan dunia. Ya, dan mungkin teman-teman meyakini ya ada 3 amalan yang sering dengar ceramah ya. Ada 3 amalan yang nggak akan hilang. Ya, yang satu ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal jariah, yang ketiga kalau rekan-rekan di sini ada yang sudah menikah, punya anak, anak yang soleh, ya. Nah, kita berharap ini nih, semuanya nih, 3 ini nih. Nah, salah satu yang saya coba sharing ya, teman-teman mungkin termasuk teman-teman yang mengikuti webinar ini yang sebagai trainer ya, yang memberikan materi ke teman-teman tanpa dibayar gitu ya. Itu sebenarnya salah satunya berharap adalah ya gitu tadi, mengenal keberkahannya. Salah satunya apa? Ilmu yang bermanfaat ya. Saya berprinsip berpedoman seperti itu. Jadi jangan pernah kita kalau punya ilmu tuh di keep tuh apa? Ditahan. Udahlah, biar ini nggak apa-apa, kita hebat gitu ya. Tapi ilmu IT tuh berkembang banget gitu ya, cepet banget gitu ya. Kalau dikit-dikit pasti kalau saya tahan suatu ilmu, pasti saya dipanggil terus tuh, bang gitu. Ya oke, saya akan kerjain gitu. Tapi ilmu IT itu dinamis gitu. Padahal saya mau lari kenceng, ketahan di sini gitu. Kenapa? Karena saya mempertahankan satu ilmu tadi gitu. Padahal ya udah saya kasih aja. Kasih ke siapa? Ya siapapun yang mau tahu gitu. Saya bagi, nanti saya bisa mengembangkan lagi cari yang lain. Nah, itu konsep yang kalau teman-teman saya meyakini kalau di konsep level sini kasih tahu, cari tahu plus kasih tahu, insya Allah teman-teman levelnya tuh udah di advance ya, karena semakin banyak kita berbagi. Nah, yang terakhir adalah apa? Jangan sok sok tahu. Jangan sok tahu artinya apa? Ya prinsip ilmu padi ya. Ilmu padi artinya kalau padi kan kalau semakin padinya dari kecil sampai tambah besar itu pasti dia merunduk ya. Merunduk. Jadi artinya apa? Ya kita yang sudah punya ilmu di level advance ya kita tinggal gak usah sombong gitu ya. Gak usah hal-hal yang berkaitan berlebihan. Kenapa? Karena prinsipnya di atas langit masih ada langit. Artinya apa? Bisa jadi ilmu kita masih kalah sama yang lain. Ya, artinya uh, konsepnya tadi. Ya, itu yang saya kedar sharing sebelum saya masuk materi ya. Ini bukan bukan mendakwahi gitu ya. Sekedar berbagi aja gitu ya. Baik, berikutnya saya coba masuk ke materi. Nah, latar belakang ketergantungan pada TI ya. Ini sambil saya coba cek waktu 16.07. Kenapa sih sekarang banyak perusahaan itu sekarang bisa dikatakan bicara aktivitas apapun pasti nggak pernah yang namanya nggak pakai IT. Ya, contoh kecil paling gampang, mulai perusahaan UMKM, usaha mikro kecil menengah, ya itu yang paling gampang aja. Yang mau jualan sekarang udah pakai IT. Contohnya apa? Pakai Shopee, Tokopedia, gitu ya. Yang kita mau jualan online ya pakai yang Facebook marketplace dan seterusnya. Itu yang kalau kita ngomongin yang level terendah, orang kalau mau jualan udah pakai itu gitu. Apalagi sampai perusahaan menengah, perusahaan besar ya, jadi bisa dikatakan bahwa kita ketergantungan aktivitas kita itu sudah sangat bergantung sekali sama yang namanya IT atau teknologi informasi, sehingga perusahaan akan bergantung kalau kita bicara perusahaan pada layanan IT. Bahkan jangan sampai nanti IT-nya tuh mati tuh, internetnya mati, ya, kena virus ransomware, gitu ya, layanan terganggu, jangan, ya. Karena kenapa? Itu tadi latar belakangnya salah satunya bisnis sudah banget tergantung sama IT. Terus juga tuntutan pelanggan, ya, tuntutan pelanggan ini menuntut saya pengen layanannya dengan adanya IT itu pengen saya cepat, cepat tuh pada saat saya enter, saya ketik, saya keluar laporan semua gitu ya. Andal tuh pada saat andal tuh reliability handal. Jadi handal tuh tidak mudah kalau misalkan terjadi serangan atau gangguan tuh nggak gampang down sistemnya. Transparan ini lebih ke akuntabel. Jadi kalau kita ngelola itu juga harus transparan ya. Transparan terhadap kegiatannya. Kalau ngelola anggaran ya sampaikan aja anggaran berapa. Berikutnya kalau kita juga saat ini kita IT sudah sebagai enabler.
Enabler itu apa? Enabler itu lawan dari enabler itu ada di disable, ya. Disable. Kalau disable itu sesuatu yang tidak bisa diaktifkan, tapi enabler langsung ngekliknya, ngebukanya supaya itu bisa jalan. Contoh, saya pengen revenue, misalkan bisnis, saya pengen bisnis revenue tahun 2026 itu saya pengen revenue misalkan 10 M. Bisnis dengan cara apa? Membuka layanan cabang di seluruh kota orang bisnis, ya. Terus ada bagian juga pengen bikin inovasi produknya. Nah, kita sebagai orang IT bukan lagi yang kerjanya hanya support. Support itu apa aja? Memperbaiki, kalau ada virus diperbaiki, kalau ada problem dibetulin. Nggak gitu pikirnya. Tapi bagaimana yang diminta oleh bisnis, ya, yang tadi pengen revenue 10M, terus juga produknya pengen itu, kita sebagai orang IT bisa merealisasikan kebutuhan tadi. 10M itu bisa terrealisasi. Dari orang aplikasi dia berpikir, oh ya aplikasinya kalau dia butuh revenue 10M dengan buka cabang di Indonesia, semua nggak bisa lagi nih manual. Cabang-cabangnya harus terintegrasi aplikasi. Itu kalau kita bicara perspektif orang aplikasi. Orang network berpikir, oh ya dengan banyak cabang, ini nggak bisa lagi nih kirim-kirim pakai fax, telepon. Ini saya harus integrasiin tuh. Nah, orang network yang berpikirnya kayak gitu tuh. Saya harus integrasiin. Orang security berpikir aplikasinya sama jaringannya harus secure nih, ya nggak gampang ditembus dari luar tuh. Nah, berpikirnya seperti itu, ya, sehingga nanti IT itu bisa sebagai enabler, ya. Nah, ini salah satu yang banyak organisasi akhirnya bergantung dengan adanya IT, ya. Berikutnya kalau kita bicara mengenai paradigma IT. Nah, ini saya coba share, ada namanya paradigma IT. Paradigma tuh orang berpikir IT itu dibagi 3 level, ya. Ada yang IT sebagai operasional. Operasional itu artinya dia rutinitas sifatnya. Contoh, kalau teman-teman orang network, ya setiap hari kerjanya adalah mengkonfigurasi network aja, maintain network aja. Orang orang aplikasi hanya misalkan sifatnya rutinitas, ya rutinitas membuat aplikasi dan seterusnya. Itu yang sifatnya operasional, sifatnya rutinitas. Ada lagi IT, kalau ini jatuhnya dia sebagai supporting, ya. Dia hanya sifatnya rutinitas saja gitu, ya. Ada lagi yang sifatnya paradigma IT sebagai tactical. Tactical tuh sifat pekerjaan itu taktis. Taktis tuh contoh, uh, kalau level pekerjaan ya operasional taktikal tuh contoh, dia punya resource, ya resource-nya tuh bisa ada SDM, ya ada juga anggaran, ya. Nah, dia kelola biasanya nih pekerjaannya nih levelnya nih level staff, operation atau clerk atau supervisor paling tinggi. Kalau tactical tuh nanti biasanya manager, ya, GM, ya. Kalau ini dari sisi posisi pekerjaannya, ya, piramidasi. Ada lagi yang levelnya strategik. Strategik itu berpikir jangka panjang. Biasanya ini level-level direksi. Nah, ini kalau kita bicara segitiga piramidasi terkait dengan organisasi, levelingnya, ya. Nah, kalau dari sisi paradigma IT, ada IT yang tugas sifatnya hanyalah peran IT di suatu organisasi supporting itu tadi. Hanya perbaikan, kalau ada problem dan seterusnya. Level yang kedua adalah IT sebagai enabler. Enabler itu apa tadi? Yang sebagai penopang, ya penopang. Jadi bisnis pengen mendapatkan berapa, ya itu tadi orang aplikasi berpikir membuatin aplikasi yang bisa mendukung bisnis. Orang network berpikir networknya terintegrasi semua cabang-cabangnya. Itu sebagai enabler. Nah, yang ketiga, level ini ada namanya level driven. Driven itu sebagai pengendali bisnis, ya. Contohnya yang paling gampang kalau IT yang sebagai as driven, contoh perusahaan telco, IT-nya telco itu orang, contoh yang paling gampang tuh layanan mengenai apa namanya, RBT. RBT pernah dengar? RBT itu ringback tone, ya. Jadi orang kalau telepon ke sini, nah, dia yang beli nih beli RBT ringback tone biasa 10.000 atau berapa gitu. Nah, ini orang Indonesia lucu, ya, bukan lucu juga. Ini unik nih. Dia beli
RBT, beli lagu, tapi yang notabene dia beli bukan buat dia gitu. Buat siapa? Buat orang lain gitu. Dia beli jadi sehingga orang lain nelpon, itu musiknya yang dengerin dia gitu. Jadi kita beli bukan buat kita gitu. Nah, itu perusahaan telco. Perusahaan telco itu salah satunya layanan RBT itu adalah sebagai driven, sebagai pengendali bisnis. Jadi kalau dia bisnisnya RBT-nya mati, bisnisnya nggak jalan tuh. Apalagi contoh, perusahaan yang bergerak itu banking, perbankan, itu layanan ada SMS banking, mobile banking, internet banking, itu kalau mati aja, ya bisnisnya nggak jalan tuh, ya. Nah itu kalau kita bicara IT as a driven. Nah ini yang tinggal tergantung bagaimana nanti posisi rekan-rekan yang di sini ada apa namanya berfungsi apakah di perusahaan sebagai supporting enabler. Nah tapi ini bisa ditransformasi sampai ke sini, ya. Nah kaitan ini semua hal berkaitan dengan organisasi IT termasuk juga paradigma IT ini tidak lepas yang dari namanya manajemen nanti layanan TI ya. Jadi kita harus kelola nih layanan-layanan yang ada di sana gitu. Ya, layanan yang ada di sana kita harus kelola. Nah, berikutnya permasalahan umum yang kalau kita bicara tanpa manajemen layanan TI, jadi kalau ngelola IT tapi nggak pakai pendekatan manajemen layanan TI gitu ya. Ya, ini biasanya yang banyak terjadi gangguannya nggak tercatat gitu ya. Misalkan ada Pak Fatoni, Mas Fatoni, Pak Mas Fatoni ini ada problem, sering handle problem. Tapi kalau ditanya 1 bulan ini atau seminggu ini ngerjain apa aja, nggak pernah tercatat tuh. Bilangnya, oh saya ngerjain ini, ngerjain itu dan seterusnya. Tapi kan kembali lagi, sekarang itu pekerjaan harus bicara speak by data. Artinya semuanya harus ada datanya gitu. Kalau nggak ada catatan nanti ya agak susah ngukurnya. Ya, ini banyak kan kalau nggak ada manajemen lain TI gangguan nggak pernah kecatat, tanggung jawabnya tidak jelas. Saya sebagai apa melakukan apa itu nggak jelas. Sehingga nanti tanggung jawab terkait penyelesaian masalahnya juga nggak jelas gitu ya. Terus saya orang security ya kalau bicara security-nya harusnya menjaga keamanan informasi supaya sistem nggak jebol atau nggak bocor dan seterusnya itu clear ya. Tapi kalau ada tidak menggunakan prinsip manajemen rantai, saya orang security ya tugasnya saya nggak tahu gitu ya. Pokoknya saya bekerja security aja gitu ya. Ini juga kaitannya sama nanti tanggung jawabnya. Penyelesaian lama, jadi kalau nggak ada ukuran tuh, oh ngerjain problem network baru masuk hari ini misalkan jam 16, selesainya 2 hari lagi Pak. Kok 2 hari ya? Karena nggak ada ketetapan Kak. Nah, nanti kalau bicara ada manajemen TI, harus penetapan. Network down itu nggak boleh lebih misalkan dari 1 jam misalkan. Respon time-nya misalkan 5 menit. Jadi ada ketetapannya. Nah, tanpa ada standar layanan, ya, jadi SLA ya, Service Level Agreement, sehingga mengakibatkan inkonsistensi. Ya. Jadi nggak konsisten. Kerjaan ini kadang bisa 2 hari, kadang bisa 1 jam, kadang bisa besok bisa 6 jam, tergantung apa? Tergantung moodnya Pak. Nah, nggak ada standar tuh ngerjain masalah problem. Berikutnya yang berakibat kepada nanti biasanya kepuasan pengguna rendah. Ini biasa kalau dikasih kuesioner ya, survei Customer Satisfaction Index ya CSI itu dikasih kuesioner kepada user bagaimana layanan IT terhadap pengguna saat ini. Pasti nilainya kalau dari skala 1 sampai 5, nilainya rata-rata di 1 ya. 1 itu misalkan sangat tidak puas gitu ya. 3 itu puas, cukup puas, sangat puas sekali misalkan level ini. Itu rata-rata kurang puas ya. Nah, itu yang mengakibatkan itu tadi permasalahan-permasalahan yang kalau kita lihat yang terjadi karena adanya pengelolaan layanan tuh nggak ada tanpa menggunakan manajemen layanan TI. Terus berikutnya apa sih manajemen layanan TI? Rekan-rekan mungkin kalau sering terbiasa nanti ada namanya IT Service Management, ada namanya MLTI, itu mirip-mirip ya, cuman beda aja, beda istilah. Kalau Inggrisnya IT Service Management atau manajemen layanan TI kalau kita balik ya, manajemen layanan TI. Nah, ini adalah sebuah pendekatan terstruktur dalam hal menangani masalah ya dalam berkaitan operasional
di mana nanti ada unsur-unsur kita mulai merancangnya seperti apa, ngelolanya, sampai yang nanti ujungnya adalah untuk meningkatkan layanan TI. Nah, ini layanan TI kata kuncinya harus selaras dengan bisnis. Kita tadi bisnis pengen mendapatkan revenue 5 miliar atau 10 miliar, 15 miliar. Dengan cara apa? Yang orang bisnis pengen buka cabang, ya. Yang orang produksi pabrik, eh, ini orang orang produksi ya, buka cabang. Orang marketing dia pengen ekspansi penjualan media channelnya tidak lagi door to door ya, tapi dia menggunakan konsep digital marketing ya. Orang kalau tinggal buka handphone udah tinggal layanan udah keluar semua. Nah, yang di sini bicara bisnis, yang di sini kita bicara IT. Yang tadi yang bisa cerita, saya bicara orang aplikasi, nanti harus ngapain nih dengan ini. Orang infrastruktur seperti itu. Ini yang dimaksud dengan selaras dengan kebutuhan bisnis. Nah, fokus utamanya apa sih? Fokus utamanya adalah kepada nilai layanan. Layanannya apa aja gitu. Ya, nilai layanan tadi, layanannya sangat baik dan seterusnya. Kepuasan pengguna sama adanya keandalan dan keberlanjutan layanan. Keberlanjutan layanan tuh gini, mungkin teman-teman pernah dengar, kita pernah mungkin ngerasain juga ya di tahun 2002 COVID 2019, COVID 2019 itu 2020 2021 ya. Itu banyak organisasi yang pada saat ditetapkan lockdown ya, itu banyak organisasi yang lockdown, tahu ya, lockdown tuh nggak boleh aktivitas keluar, jadi harus WFH, work from home, ya semuanya kerja. Nah, masalahnya adalah untuk bisnis-bisnis yang kaitannya dengan layanan, ini kan nggak mungkin layanan tuh mati gitu. Karena COVID, akhirnya layanan nggak jalan gitu. Nah, kita sebagai orang IT berpikir, apapun kondisinya, kalau misalkan ada terjadi masalah, layanan itu harus tetap berjalan. Ya, itu fokusnya dari sisi IT Service Management. Ya. Berikutnya, kalau kita bicara mengenai uh, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah kalau kalau dari layaran di atas, tujuannya adalah uh, ini layanan yang berkualitas, ya. Layanan berkualitas yaitu menyediakan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Berkualitas tinggi apa? Ya layanannya nggak gampang, contoh nggak gampang down ya. Kalau ada virus, kalau misalkan, terus selaras dengan bisnis itu tadi ya, harus bisnis semuanya kemana, itu pastikan bahwa IT sudah mendukung layanan bisnis tadi. Terus juga mengelola gangguan problem ya, termasuk juga kalau ada perubahan-perubahan atau istilah nanti namanya CR. CR itu change request, jadi teman-teman yang bikin aplikasi tiba-tiba ada usernya minta tolong dong IT ini dirubah aplikasinya, saya nggak mau begini, maunya begini. Nah, ini kan harus dilayani gitu ya. Itu yang nanti berkaitan dengan change request. Atau orang-orang network, tolong dong IT, permintaan network di sini nih, kalau ibarat gedung ya, gedung di sini kecil nih akses poinnya nih, sinyalnya, tolong dong itu dipindahin atau diperkuat sinyalnya, itu change request tuh yang adanya di sini. Tolong dong, nah ya kebanyakan tolong dong biasa change request. Itu tujuannya harus bisa kita kelola kalau ada problem ataupun kalau ada gangguan. Tujuan juga berikutnya adalah untuk kepuasan pengguna ya. Dalam hal ini kita bicara meningkatkan kepuasan pengguna, termasuk juga perbaikan berkelanjutan ya, continuous improvement ya. Jadi kalau ada sekarang kita bikin layanan, kalau nanganin problem network misalkan 3 jam, ya besok-besok atau bulan semester berikutnya jangan 3 jam ya. Kalau semuanya 3 jam semua, nah, prinsip prinsip pernah dengar ya, rekan-rekan pernah dengar ya prinsip ini. Hari ini harus lebih baik dari hari apa? Hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu prinsip hidup juga tuh. Jadi artinya apa? Ya jangan sampai kita punya target 3 jam, ya sampai 5 tahun kemudian 3 jam aja gitu. Nah itu nggak ada prinsip itu tuh. Continuous improvement ya. Harusnya apa? Ya perbaikan keselanjutan. Artinya setelah 3 jam kita targetin, oke, besok
Kalau network down tuh penanganan nggak 3 jam, kita tingkatin jadi berapa? Misalkan jadi 2,5 jam. Jadi ada pada saat problem itu sampai solve problemnya itu 2,5 jam dan seterusnya. Yaitu harus bisa bertingkatan. Nah, kerangka kerja dari sisi IT System Management ini ada beberapa pendekatan framework ya. Framework atau termasuk juga best practice, ada ITIL. ITIL ini IT Information Library ya, yang fokus kepada manajemen layanan dalam penciptaan nilai. Ada juga COVID 2019 ini fokus kepada aspek tata kelola dan pengendalian, kontrol terkait dengan bagaimana mencapai tujuan bisnis dengan konsep tata kelolanya. Ada juga ISO 20000. ISO 20000 ini berkaitan dengan sama ya, IT Service Management, ITSM. Bagaimana manajemen layanan TI itu bisa ditingkatkan untuk para pengguna. Dan yang ada lagi ISO 27001, ini terkait dengan ISMS, Information Security Management System atau manajemen keamanan informasi, SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Nah, yang berkaitan lebih mendekati layanan-layanan nanti, frameworknya adalah ITIL salah satunya, sama yang ini, 20.000. Ya. Nah, itu yang kalau kita bicara pendekatannya. Nah, di sini ada apa namanya, ITIL, ini saya bicara mengenai framework ITIL, ini sebagai Service Value System, ya, sistem nilai layanan. Jadi kalau kalau di ITIL itu biasanya awalnya tuh ada PPT. PPT itu apa? Yang menekankan bahwa lantai ini biasanya berdasarkan atau value tadi dilakukan berdasarkan kolaborasinya antara apa dulu namanya PPT. PPT itu atau people, orangnya, ya, orangnya yang nanti yang melakukan prosesnya. Ini kita bicara apa? Proses pelaksanaannya, kita bicara apa? Prosesnya harus terdokumentasi, ada namanya SOP, ada kebijakan, ya, sampai kalau mungkin yang level terendah SOP ada namanya IKA, IKA instruksi kerja atau WI. Jadi prosesnya tuh terkelola juga gitu, terdokumentasi, terkelola. Dan juga value itu bisa diciptakan karena teknologinya, ya. Teknologi itu apa? Sekarang ada teknologi, kalau kita bicara server, ada teknologi on premise, ada teknologi cloud misalkan, ya. Salah satu ya kita bicara teknologi. Ini yang nanti bisa diterapkan. Dan yang di versi IT4 tuh ada namanya partner. Partner itu bisa berupa vendor, ya, bisa partner-partner lain ya. Yang partner itu berarti yang kita punya hubungan, kita punya satu tim, kita berhubungan dengan partner yang lain atau rekan kerja yang lain, yang dimana nanti kita untuk menciptakan sebuah value, ya. Kalau biasanya kalau partner, kalau di perusahaan-perusahaan ada namanya KSO, kerjasama operasi. Ini ada PTA, ini ada PTB nih, ya. Customer tuh pengen tolong perusahaan saya tuh secure, aman dari serangan-serangan. Nah, perusahaan ini kan nggak mungkin dia berdiri sendiri. Ya, dia cari, oh ada partner, ada yang jual toolsnya nih. Untuk kebutuhan dia ini bisa dipenuhi dengan toolsnya. Ini partner namanya. A ke B itu namanya partner. Ya. Nah, ini yang apa namanya, konsep utama inilah yang nanti disebut sebagai service value system, ya, atau service dan juga service value chain. Nah, ini kalau saya bicara mengenai service value chain. Nah, di sini ada beberapa hal, ya. Ada aktivitas layanan TI, ya. Jadi aktivitas layanan TI ini kalau dilihat seperti yang ada di apa di layar, ya, yang ada di layar. Nah, ini yang ada di layar bermula dari apa? Pasti setiap permasalahan atau kebutuhan ada namanya dari user. User biasanya melakukan apa? User nanti biasanya melakukan yang namanya demand. Demand itu permintaan, ya. Nah, biasanya apa sih Pak permintaannya? Ada bisa jadi permintaannya kebutuhan sistem baru. Ada juga permintaan peningkatan layanan. Ada juga perbaikan. Ini ada problem nih. Pasti bermula dari demand. Ini yang saya ngambil dari konsep pendekatan dari ITIL 4. Nah, dari demand ini, kebutuhan tadi, itu nanti akan ada fungsi namanya nanti perencanaan. Nah, perencanaan ini apa? Karena kita sebagai orang IT akan memberikan services,
di mana services ini nanti memberikan value, kita bikin perencanaan tuh, bikin perencanaan strategisnya, ya, termasuk juga bikin roadmap, ya, termasuk juga perencanaan portofolio layanan-layanannya nanti apa aja gitu ya. Kita sudah definisikan di perencanaan ini. Nah, dari setelah perencanaan, fase kedua namanya engage, ya. Engage itu lebih kepada kita dapetin tuh kebutuhan-kebutuhan, ya, atau kalau di beberapa case kalau ada masalah belanja masalah. Masalahnya didengerin aja, oh saya punya yang begini, pengen begitu. Oke, dengerin aja gitu. Ya, kita kumpulin tuh. Tapi dikumpulin juga jangan didiemin, kumpulin aja. Kita analisa. Analisa kebutuhan itu sehingga nanti kita lakukan yang namanya apa? Kita desain nanti. Ya, kita desain. Jadi setiap setiap data-data yang kita kumpulin terkait masalah, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan customer permintaan, kita penuhi dulu, kita tampung dulu, baru nanti kita desain. Nah, desain itu ngapain sih? Desain dari kebutuhan tadi, kita akan lakukan desain layanan TI-nya apanya. Katalog layanan TI. Nah, katalog layanan TI itu paling gampang gitu. Kalau rekan-rekan pasti pernah ke rumah makan, ya, ke rumah makan ya. Pasti disodorin yang namanya apa? Menu makanan. Ya, ini ada makanan, ini ada bakso, ada nasi goreng, minumannya ada air putih hangat dan seterusnya. Ini namanya katalog makanan. Nah, sama kayak model orang IT. Orang IT bedanya adalah bukan katalog makanan, apa katalog layanan IT. Ya, di sini nih kita desain tuh. Oh, kita orang IT bikin punya layanan apa? Layanan aplikasi, ada layanan infrastruktur, ada layanan keamanan, ya. Aplikasi apa? Layanan pembuatan, layanan perubahan, layanan pembuatan, perubahan, terus layanan update. Infrastruktur, permintaan layanan baru, layanan update dan seterusnya. Ini dibikin nih. Inilah yang nanti disebut sebagai apa namanya katalog layanan TI. Kita desain dulu tuh, ya, kita desain. Baru nanti dari situ kita desain termasuk kalau ada perubahan-perubahan, change management, bagaimana pengujiannya, testing itu kita desain tuh semua. Ya. Nah, nanti dari tiga ini, baru setelah itu kita apa? Build. Ya, setelah kita desain kita kembangin. Nah, tuh, ngembangin gimana? Kalau misalkan teman-teman orang aplikasi, berarti ngembangin tuh aplikasinya. Ya, desainnya seperti apa, ngodingnya, konfigurasi, termasuk pelaksanaan DevOps, development operation, ya, ngelola offset sampai testingnya nanti diuji. Kalau orang infrastruktur, ya infrastruktur tadi servernya dipasang, networknya dipasang, akses point dan seterusnya. Itu di sini lebih kepada pelaksanaannya. Nah, setelah dipasang, diinstalasi, instalasi, development, deployment. Nah, di sini namanya deployment, deliver. Ya, setelah kita buat, kita pasang nih deliver. Ya, termasuk juga kalau ada problem, ada masalah, kita support. Support apa? Support tadi, yang katalog layanan tadi, kalau ada masalah tadi di sini, ya kita harus support, dukung. Jangan sampai nanti kita orang IT udah selesai build ya udah dikembangin, udah tinggal aja. Jangan. Masih ada PR-nya tuh. PR-nya ngapain? Itu tadi, setiap ada problem, tuntaskan, perbaiki, tolong, bantu. Nanti kita bicara ada insiden manajemen, ada problem manajemen, termasuk juga nanti kita bicara SLA. SLA itu Service Level Agreement atau peningkat layanan TI. Ya. SLA kalau bicara sekarang network itu rata-rata di 99%. Jadi artinya apa? Satu bulan itu kan satu hari itu 30 jam. Satu hari 24 jam. Satu bulan itu rata-rata 30 hari. Jadi berapa jam totalnya? 720 jam. 24 kali 3 itu 720 jam. Nah, ada namanya SLA 99%. Artinya dalam satu bulan kan 720 itu sama dengan berapa? 100%. Nah, provider biasanya ngasih jaminan dia hanya saya jamin layanan satu bulan itu 99%. Artinya apa? 99% dia jamin up itu Pak hidup. Ya. Sisanya 1% dia jamin nggak? 1% nggak dijamin. Nah, 1% yang berapa? Berarti 1% dari 720 sekitar 7,22 jam. Jadi 1% dari 720 jam itu 7,2 jam. Jadi artinya apa? Tiba-tiba misalkan ada user nih komplain, ya komplain. Layanan saya mati ya ke helpdesk, ya.
Setelah itu technical tim supportnya itu langsung perbaiki, langsung ke lapangan. Nah, mulai dari permintaan ini, ini misalkan 5 menit, sampai problemnya misalkan penanganan sampai solve ya, problem itu misalkan 2 jam, berarti kan 2 jam 5 menit. Nah, 2 jam 5 menit itu masih di bawah apa? Di bawah 7,2 jam. Artinya apa? Itu masih dianggap wajar. Ya. Kenapa? Karena masih di bawah 7,2 jam. Nah, biasanya kalau sudah lebih dari misalkan ya, layanan itu mati sampai 3 hari. Nah, itu udah nggak wajar tuh dalam konsep layanan TI. SLA-nya nggak tercapai. Berarti kalau 3 hari, tinggal dikali aja ya. 3 hari itu berapa? Nah, yang tidak tercapai tadi biasanya kita sebagai konsumen itu bisa mendapatkan yang namanya restitusi. Restitusi itu apa? Tingkat pengembalian. Contoh, sebulan itu bayarnya 1 juta internet gitu ya, 1 juta. Nah, misalkan ya asumsi 3 hari itu misalkan SLA-nya tercapai misalkan 80 ya. Nah, berarti yang nggak tercapai berapa? 19%. Nah, 19% ini nanti dikonversi berapa berapa jam atau dirupiahkan. Sehingga nanti di bulan berikutnya kita nggak perlu bayar 1 juta tuh. Ya contoh sekarang bulan Desember nggak tercapai nih. SLE-nya hanya 80%. Bulan depan saya nggak wajib bayar 1 juta. Ya, ya berapa? Nanti dihitung, ada hitungannya ya. Dihitung, nanti mungkin ya taruhlah kita asumsikan 900.000 atau 800.000. Itulah yang kita bayar. Kenapa? Karena si provider itu tidak memenuhi kewajiban dia secara SL-nya 95%. Ya. Um, Kalau teman-teman kalau mau detail hitungannya ya, hitungannya itu saya ada apa namanya? Ada nanti bisa apa? Ini sebenarnya kembali lagi ya, ini materinya materi dasar ya, pengetahuan dasar. Tapi kalau untuk kembali tadi ya, ilmu tahu ya, ilmu tahu. Rekan-rekan ini sebenarnya ada di sini. Saya punya blog ya, blog saya nanti bisa dibuka. Ini saya punya cara ngitungnya ya. Nah, ini nanti ketik aja SLE ya. Ini blog saya bambangsotono.com. Nanti ketik aja SLE, di enter. Nanti saya berikan contoh nih. Nah, ini dia pengertian dan cara perhitungannya. Ini saya buat tulisannya waktu itu tahun 2013. Jadi berapa tahun ya? 12 tahun yang lalu tuh. Ya, 12 tahun yang lalu. Nah, ini nanti cara ngitungnya tadi saya cerita ya. Definisi SLE gitu ya. Ini terkait sama layanan ya. Nah, nanti hitungannya kayak gini. Nah, ini nih. Ini contoh. 1 hari 24 jam, 1 bulan 30 hari, biaya bulanan misalnya 1 juta, 30 hari itu 220 jam tadi ya. Nah, ceritanya SLE-nya standarnya cek case-nya di sini 90%, bukan 99 ya. Jadi 98% itu adalah 705. Artinya yang dianggap wajar tuh kalau mati di sisanya 14,4 jam itu dianggap wajar. Nah, restitusi adalah ini nih, pengembalian dalam bentuk bisa dalam bentuk pembayaran uang ataupun layanan tergantung dari kontraknya. Nah, ternyata kasusnya di sini SLA-nya tercapai 76,6%. Artinya yang nggak tercapai ini kan sekitar 23,4%. Nah, ini yang nanti persentase ini 21,4% ya. Ini yang nanti dikalikan ya, sehingga nanti 1 juta dikurang 21% dari per 1%nya 10.000, sehingga 1 juta dikurang 214.000, sehingga totalnya ada 786. Nah, 786 inilah yang nanti apa namanya digunakan untuk pembayaran. Jadi bulan berikutnya saya bayarnya cuma segini aja gitu, nggak perlu bayar segini gitu. Itu contoh hitungannya ya. Nanti untuk detailnya rekan-rekan bisa apa lihat di sini ya, lihat di sini. Karena kembali lagi ini materinya kalau mau pendalaman sebenarnya kalau level di intermediate ini kan level basic ya, cukup tahu dulu ya. Di level intermediate ini lumayan lama juga nanti. Oke, berikutnya nah proses inti dari manajemen layanan TI ini adalah tadi ya ada beberapa hal, service desk ya, termasuk bagaimana pengelolaan insiden. Service desk itu kalau diartikan service layanan, desk itu meja layanan. Jadi kalau ada problem nanti masuk ke ticketing ke service desk.
Nanti ada namanya insiden manajemen. Ya, saya jelasin satu-satu. Jadi manajemen insiden pada saat ada problem pertama kali nanti namanya insiden manajemen. Ada namanya problem management. Nanti saya jelasin. Problem management bagaimana pengelolaan problem, change management nanti CR ini, change request, bicara nanti service level management termasuk juga bagaimana terkait dengan pemenuhan. Nah, ini yang saya akan bahas satu persatu. Nah, kalau bicara service desk, ini bicara mengenai terkait dengan manajemen layanan, ya. Jadi service desk ini lebih ke fokus kepada seperti yang ada di gambar ya. Ini fokusnya adalah pada single point of contact atau SPOC, ya. Tugasnya nanti menerima dan mencatat gangguan termasuk memberikan informasi. Jadi contoh gini, pada saat ada problem, ya, ada user nih problem. Ini orang IT di sini. Ya, oh ya di sini aja nih ada orangnya. Ini orang IT nih. Nah, di sini kan ada orang engineer-nya, ada orang engineer network, engineer security, ada engineer aplikasi ya. Di sini ada engineer-engineer. Nah, user pada saat ada problem itu nggak ke sini langsung ke sini gitu. Nggak ke sini gitu. Nggak langsung ke engineer, tapi apa? Ditampung dulu oleh service desk. Ini yang menampung. Ya, dia terima tuh telepon. Biasanya layanannya ada yang pakai telepon, ada yang pakai WA, ya. Mungkin teman-teman udah sering ya. Ada yang WhatsApp gitu ya. Itu di kontak yang nerima ini dulu nih, service desk. Nah, service desk nanti dia coba pandu. Oh, internet saya mati. Coba Pak, kalau orang IndiHome dia yang paling gampang. Bapak coba Pak, lepas dulu apa namanya, cek modemnya warnanya merah nggak Pak? Oh, kalau merah coba cabut dulu Pak, atau di reset dulu nyalain. Kalau ini nggak, dia coba memandu dulu. Tapi kalau ini nggak solve, nanti ini biasanya nanti nomor tiket. Nah, yang ngerjain siapa? Biasanya nanti engineer-engineernya itu, teknis-teknisinya yang langsung lapangan. Langsung dia kontak, Pak, saya dapat tiket dari sini, dari mana? Dari helpdesk. Saya nanti janjian Pak ya, saya mau cek ke tempat Bapak ya langsung. Nah, itu. Tapi di sini adalah SPOC-nya tadi. Service desk itu berfungsi tadi menerima keluhan pertama kali. Nah, manfaatnya apa? Komunikasinya jelas. Terus kedua, pengguna juga harus tahu siapa menghubunginya. Ya, jadi dengan ada ini single point of contact-nya. Transparansi layanan meningkat biasanya nanti Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua di sini ya, itu nanti pada saat sebelum selesai, itu gunakan yang namanya nomor tiket. Tiket itu nggak harus bioskop. Bioskop tuh kan tiket bioskop ya. Jadi teman-teman pada saat ada problem itu jangan lupa. Nah, ini saya suka apa? Suka ngelihat banyak orang belum aware tuh belum sadar. Setiap ada problem, Pak, saya ada problem, Bu ada masalah, udah tinggal ya, iya nanti didatangin. Udah ini nggak pernah dikasih. Jangan lupa minta apa? Minta nomor tiketnya. Pak, buat apa? Buat nonton, bukan buat nonton. Buat apa? Buat pada saat ada problem, inilah yang nanti sebagai dasar apa? Bicara namanya SLA tadi. Buat apa? Restitusi salah satunya, tingkat pengembalian. Ukurannya ini, nomor tiket. Dan biasanya di sistem di sini dia ada aplikasinya yang mencatat ya. Nah, ini pentingnya. Banyak orang kita tuh yang belum mengerti mengenai konsep service level agreement, di mana kalau ada problem, telepon, udah selesai tutup. Ada yang kurang, apa? Minta nomor tiket. Pasti kalau kita bilang, Mbak, nomor tiketnya berapa? Ini pasti bertanya, wah ini orang yang ngerti nih. Orang yang paham nih mengenai konsep SLA ini. Nggak mau sembarangan nih dia, mau apa, orang paham nih ya mengenai konsep MLTI, manajemen layanan TI. Oke, berikutnya manajemen insiden ya. Insiden itu biasanya pada saat ada problem pertama kali itu biasanya disebut sebagai insiden. Contoh, pada saat di suatu tempat, suatu organisasi baru pertama kali ada ransomware. Ransomware, rekan-rekan tahu ya, ransomware itu semacam virus yang dia bisa mengencrypt. Wah, encrypt. Karena orang IT-nya bilang, ini kita selama ini belum pernah nih ngalamin ransomware. Nah, kejadian yang pertama kali pada saat didaftarkan itu yang disebut sebagai insiden. Ya, nah insiden ini menjadi hal yang krusial ya karena bertujuannya adalah untuk memulihkan operasional layanan TI-nya supaya bisa kembali lagi. Kalau dikena ransomware itu kan berarti storage atau media penyimpanan itu terencrypt. Encrypt kan nggak bisa dibuka, data-datanya gimana dibuka gitu karena itu udah ke encrypt ya. Nah, ini harus segera dilayani, ditangani tadi. Nah, tujuannya apa? Untuk mengembalikan layanan ke kondisi normal secepat mungkin.
termasuk juga meminimalkan dampak bisnis dan merekam dan mendokumentasikan setiap insiden. Jadi kalau ada problem dicatat. Nah ini kebanyakan, mohon maaf ya, orang-orang teknikal tuh termasuk saya juga, saya punya kelemahan. Orang teknikal itu biasanya lemah di mana? Di administrasi. Administrasi apa? Yang sifatnya dokumentasi. Semuanya ada di mana? Di sini semua nih, di kepala semua nih. Nah, salah nggak? Salah. Harusnya gimana? Setiap permasalahan, setiap itu kita record, kita catat. Inilah yang nanti sebagai apa? Buat dokumentasi kalau ada problem, ya. Itu kita bisa apa namanya? Telusuri, ya. Nah, sebagai contoh nih, mungkin saya kasih contoh yang case-nya kalau di teman-teman mungkin pernah dengar ada namanya event viewer. Pernah dengar nggak event viewer? Event viewer itu kalau di Microsoft, ya ini sekaligus saya praktekin ya. Ini biasanya kalau setiap event viewer itu fungsinya adalah mencatat fasilitas di Windows ya, di Microsoft, dia mencatat log. Log itu catatan. Setiap aktivitas baik itu yang sifatnya normal, informasi itu dia record. Ya, record dalam bentuk apa? Log. Ya, ini sekaligus saya kasih tahu caranya ya. Nah, ini kelihatan rekan-rekan kelihatan yang apa? Event viewer kelihatan ya? Kelihatan Pak, di sini. Oke, nah ini kan kalau dilihat sering nemuin ya, sering pakai ya, atau ada yang baru pertama kali kenal ini event viewer. Baru tahu malahan saya Pak, event viewer ini Pak. Oh gitu, Mas Aryan baru pertama ya. Ini kalau di Windows itu produknya Windows tuh ada log tuh. Jadi setiap aktivitas apapun ya di produk ini dia akan nge-record tuh. Contoh, saya bicara di sistem deh ya. Nah, contoh bicara di sistem nih. Nah, di sistem dia saya klik ya sistem. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sistem nanti ada catatan lognya. Oh, ini lama ya. Oke, saya mungkin ini karena komputer saya agak lemot ya. Kalau mau cepat, saya coba buka googling event viewer. Nah, ini. Jadi nanti event viewer tuh tampilannya seperti ini. Yang seperti saya tadi. Nah, ini nanti di sini dia ada log nih. Ya, log tuh catatan. Ya, contoh yang kayak gini nih. Nah, ini log ya, log. Nah, di sini yang unik di event viewer ada namanya event ID. Event ID yang mana? Ini nih. Tuh, event ID. Jadi setiap kejadian dia record ada namanya ID-nya. Misalkan 1010. Ya, nanti ada yang error nih. Nah, yang error kalau informasi dia ada 3 kategori, ada informasi, ada error, satu lagi warning, warning. Jadi informasi, warning, error. Kalau biasa saya dulu admin informasi saya abaikan. Yang kayak gini-gini ini saya abaikan aja. Oh ya udah, dia ngasih tahu bahwa sistemnya misalkan jalan lagi up servisnya. Warning saya juga masih abaikan. Tapi kalau sudah ini error, ini yang fatal nih. Kita sebagai administrator harus follow up. Nah, saya kan nggak tahu cara menanganinya. Dia nggak tahu bahwa servisnya ini didn't register, ya nggak, tidak terregister with decom dengan apa within the required time out. Jadi waktunya habis. Nah, saya sebagai administrator, saya tinggal ketik aja. Masukin gimana Pak? Ya tinggal ketik, saya masukin nanti ke websitenya. Microsoft punya website support.microsoft.com. Nah ini ya. Nanti saya ketik aja di sini. Event ID 10.100 misalnya tadi ya, saya enter. Nah, di sini ada berapa summary? Ada 10 sorry, ada berapa ya? Ini ada ketemu ada yang similar. Similar itu mirip ya. Mirip. Nah, ini kita nanti Microsoft udah ngasih rekomendasi. Misalkan ya, contoh ya, saya coba buka yang ini. Nah, di Microsoft itu nanti dia akan ngasih jelasin tuh, menjelaskan terkait dengan apa namanya event ID ini ya, penjelasannya, Simpsonnya, when a user perform bla 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 gitu, sebabnya karena apa.
resolusinya, cara nanganinnya seperti apa, sama Microsoft itu dikasih tahu gitu, metodenya gitu. Sehingga kita nggak perlu lagi pusing-pusing gitu, karena dipandu. Yang pertama, stop calling services, kita disuruh stop tuh, suruh stop layanan ini, exchange, terus kita start Windows PowerShell sebagai administrator dan seterusnya. Jadi tinggal ngikutin aja itu. Nah, ini yang disebut sebagai nanti bicara contoh, saya bicara mengenai namanya insiden manajemen. Jadi kalau ada problem pertama kali itu disebut sebagai insiden. Ya, nah kita harus perbaiki itu. Ya, kita dokumentasi. Nah, contohnya tadi ya, ini sistem tidak bisa diakses yang tadi ada di log ya kasus ransomware. Nah, dengan manajemen insiden efektif, organisasi dapat menjaga keberlangsungan layanan bisnis tadi. Ya, berikutnya problem manajemen. Nah, problem. Kalau bicara insiden itu baru sekali, tapi kalau insiden itu satu kali, tapi kalau problem lebih dari satu kali. Contoh, di perusahaan itu ternyata kemarin baru kena ransomware, sekarang kena lagi. Wah, yang kena bukan satu lagi, ada 4 komputer, notebook. Itu bukan insiden lagi, tapi apa? Problem manajemen, itu udah jadi problem. Dan kita harus cari tahu tuh root cause-nya, akar masalahnya kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Kenapa ransomware itu bisa masuk ke network kita tuh? Jangan-jangan ada orang yang memang bawa flash disk tuh. Ya, flash disk ada komputer yang kita punya aturan nggak boleh colok flash disk, mati gitu ya. Di flash disk kalau dicolokin komputer di USB, ternyata pasti ada satu komputernya yang kemungkinan nggak flash disk atau USB-nya tuh colokan USB-nya masih aktif gitu. Nah, kita harus cari akar masalahnya. Ya. Oke. Nah, tadi kalau insiden perbaikan cepat ya. Tapi kalau problem itu tadi ya, masalah yang insiden yang kejadian lebih dari satu kali. Nah, ini yang tadi saya bilang berulang. Ya, manfaatnya apa? Mengurangi frekuensi dan dampak gangguan berulang. Jadi kita harus cari tahu akar masalah. Nah, mohon maaf ya, ini saya dulu pernah di teman di technical juga. Biasanya orang kita tuh kalau udah selesai, orang kita temannya engineering kita udah selesai apa problem solving, udah aman. Tapi ternyata apa? Besoknya masih berulang-ulang gitu, muncul yang kedua, muncul yang ketiga, masalah yang sama. Artinya apa? Masalahnya belum tuntas. Kalau konsepnya nanti kita menggunakan konsep ya kalau paling gampang pakai teorinya fishbone analysis. Ya, ini saya tidak jelaskan yang ini tahapannya secara dalam, cuman saya mau ngasih lihat aja. Jadi kalau teman-teman nanti penggunaannya uh, ketiknya misalkan fishbone, ya fishbone, tulang ikan. Nah, bentuknya kayak tulang ikan nih. Nah, itu. Jadi ini diperkenalkan oleh orang Jepang namanya Profesor Kaoru Ichikawa. Dia mendefine kalau masalah itu biasanya disebabkan oleh 4M1E. 4M1E. 4M itu apa? Man. Man itu bisa jadi apa? Man itu bisa jadi karena orangnya. Metode tuh bisa jadi karena apa? Caranya. Metode material bisa jadi dari bahan bakunya. Terus metode material mesin bisa jadi dari mesinnya, ya. Nah, satu ada tambahan itu biasanya nanti ada environment, lingkungan nih. Tapi kalau di industri ya, di pabrik, environment itu bisa jadi masalah itu karena lingkungan gitu ya. Nah, saya nggak bahas ini ya secara dalam karena uh, ini nanti ada apa lebih dalam lagi soalnya takut waktunya nggak puber ya. Oke, nanti mungkin kalau ada yang ditanyakan. Jadi kurang lebih manajemen problem tadi ya. Berikutnya kalau kita bicara mengenai berikutnya adalah change management atau nanti berhubungan dengan manajemen perubahan. Kita tidak bisa pungkiri apa sistem yang kita buat. Sistem yang kita buat pasti ada beberapa permintaan perubahan. Dan kita nggak bisa nolak gitu. Contoh kita udah bikin aplikasi nih. Ada orang user, tolong dong. Misalkan, Pak Fatoni, saya mau rubah ini. Pak Fatoni nggak bisa bilang gini. Nggak bisa Bu, Pak. Sistemnya udah saya buat kayak gini aja dan pakai aja. Ya nggak bisa. Kita bicara IT selama dinamika kebutuhan itu berkembang, mau nggak mau kita pasti yang namanya perubahan itu pasti terjadi gitu. Nah, ini harus dikelola juga. Nah, pengelolaan perubahan ini adalah harus bisa beberapa pendekatan. Ada perencanaannya, termasuk harus ada persetujuan.
nanti nganalisa dampak. Ini kalau permintaan ini dipenuhi, dampaknya ada nggak? Mungkin kalau di proses berikut, oh nanti prosesnya ke sini. Kalau bicara aplikasi ya, oh aplikasi ini dirubah, tapi ini nyenggol ke sini nih, ada modul ini atau form ini. Nah itu dampaknya juga harus diperhatikan. Terus terjadwal kapan mau dijadwalkan diimplementasi dan dilakukan verifikasi dan review. Ya. Nah ini contoh beberapa perubahan, misalkan kita mau melakukan update versioning, misalkan dari versi 1.0 ke versi 2.0. 1.0 itu nggak ada feature, misalkan kalau aplikasi ya, aplikasi itu hanya ada fasilitas yang sekarang lagi rame itu Cortex ya. Dulu pakai aplikasi ini, sekarang ada Cortex. Nah, itu tuh perubahan tuh dari sistem lama ke sistem yang baru tuh. Ya, versi yang sebelumnya nggak ada menu import, di versi 2 ini ada menu import. Nah, itu contoh-contoh perubahan ya. Penambahan penggantian server, perubahan konfigurasi jaringan, migrasi, dan seterusnya. Manfaatnya apa? Untuk mengurangi resiko kegagalan. Jadi nggak bisa serta-merta kita langsung rubah, tapi ada pengelolaannya, manajemennya gitu. Harus ngisi formnya dulu, nanti dicatat, dianalisa dampak. Ya, jadi nggak langsung oke kita rubah deh. Nah, biasanya ada juga tuh orang-orang yang nggak ngerti konsep manajemen lain TI, ada user minta rubah ya rubah aja. Nggak taunya ini nyenggol ke sana, ini nyenggol ke sini, ke modul ini nyenggol ke sini. Udah gitu nanti udah dibuat di sini oke, di sini error, di sini error. Kenapa? Karena nggak dianalisa. Itu pentingnya kalau setiap ada perubahan harus ada dasar pengelolaannya. Berikutnya kalau kita bicara mengenai slide berikutnya adalah manajemen layanan service tingkat layanan atau namanya SLA, Service Level Agreement. Ya, SLA itu adalah semua dokumen formal ya yang mendefinisikan tingkat layanan yang diharapkan antara penyedia dan pengguna. Jadi ada dua nih. Kalau bicara SLA, ada bicara dua entitas. Siapa Pak? Satu ini adalah penyedia layanan, satu lagi siapa? Pengguna. Ini harus ada kesepakatan nih. Oke, saya tadi ya, kita punya layanan internet, misalkan 99%. Sepakat nggak? Satu bulan itu saya up 90%. Kalau sepakat kita kontrak jadi deal, salaman. Tapi kalau nggak sepakat, nggak jadi. Nah ini harus ada kesepakatan. Ini kata kuncinya adalah kesepakatan. Ya, oke. Nanti bicara SL itu apa? Waktu respon. Jadi pada saat ada problem, ya, pada saat ada problem, ini pada saat ini pun respon diukur juga gitu. Jadi ada problem, pada saat ada problem, ngeresponnya itu harus diukur. Oke, respon tuh 5 menit. Jadi kalau ada problem, telepon sini udah pasti 5 menit masuk. Nah, nanti di situ ada waktu respon, ada waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian tuh ada saat problem ini, nanti kan keluar nomor tiket. Tiket itu ada waktu penyelesaian. Itu berapa lama? Contoh tadi 2,5 jam. Ya, kalau network problem 3 jam atau 2,5 jam. Itu 2,5 jam itu yang jadi ukuran untuk apa? Menyelesaikan. Ada jam layanan. Mungkin kalau rekan-rekan pernah lihat ya, layanan adalah layanan 24 strip 7. 24 strip 7 itu apa? Satu hari 24 jam, satu minggu full. Jadi artinya apa? Nggak ada libur tuh. Kalau dia konsepnya 24 strip 7. Ini biasanya di perusahaan-perusahaan layanan publik ya, Telkom, PLN, itu konsepnya itu. Nah, kalau teman-teman di IT, di perusahaan, mau buat kayak gini nggak? Misalkan Pak Mas Satria, Pak, saya di pabrik kerja, saya bikin 24 strip 7, boleh nggak? Ya boleh aja. Cuman apa nggak bisa tidur, Mas Satria? Dikit-dikit lagi tidur nih, dikit lagi tidur nih, ditelepon tuh, jam 2 pagi, Mas Satria kenapa? Waduh, nih ada telepon masuk, problem. Apa nih? Apa namanya? Dia bilang, ini komputer nggak jalan. Mas Satria bilang gini, Pak, ini jamnya jam tidur saya, Pak. Loh, Bapak kan definisi 24 strip 7. Oh iya juga ya. Artinya apa? Satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari. Itu layanan nggak berhenti itu. Terus gimana Pak? Ya dibatasi aja. Misalkan jam layanannya jam operasional kerja. Mungkin pernah lihat ya. Jam 8 sampai jam 17. Di luar itu kita nggak ngelayanin. Kenapa? Kita pada pulang. Nah itu harus ditetapkan juga. Ya, biasanya kalau di banking itu 24/7. Perusahaan publik, jasa, telco itu rata-rata ini. Ya, jadi ada helpdesk-nya. Tingkat ketersediaan itu yang tadi saya bicara. SLA-nya yang tadi bicara.
Nah, manfaat SLA ada menciptakan ekspektasi yang jelas dan terukur, memungkinkan pengukuran kinerja secara objektif, termasuk juga nanti sebagai dasar pemantauan peningkatan. Jadi um, harus diukur tuh. Contoh, yang mungkin saya kasih lihat, 1 bulan ini uh, layanannya ada berapa persen ya. Nah, ini misalkan grafik capaian SLE. Nah, nanti dia ada grafik tuh. Ya, nah, ini contoh. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh ini puskesmas ya. Ini contoh puskesmas. Jadi jadi bisa kelihatan plannya berapa, aktualnya berapa. Nah, ini contoh juga target penjualannya SLE. Contoh ya. Ini contoh aja ya. Anggap SLE. Ini plannya. Ini plan ya. Plan itu planningnya ya, rencana. Ini aktual warna biru. Jadi di sini 95%, misalkan di bulan ya, periode Januari, Februari, Maret. Di bulan Januari, plannya 95%, tercapainya 40, ini 100%, tercapainya 41. Di bulan 2 Februari, tercapai 85. Ini harus di monitoring. Ini yang dimaksud dengan kalimat tadi, ya kalimat di sini. Pemantauan dan peningkatan layanan secara berkelanjutan. Jadi ada dasarnya. Nah, berikutnya kita bicara mengenai apa namanya? Peran TI sebagai manajemen TI sebagai enabler bukan lagi sebagai solusi tunggal. Jadi kembali lagi bahwa uh, bicara teknologi itu adalah bukan sebagai solusi utama, ya, tapi apa? Proses yang solid termasuk sumber dayanya juga orangnya, gitu. Ya, jadi kita udah pakai tools canggih Pak buat ticketing problem, bisa mengidentifikasi kalau ada problem, ya. Tapi selama orangnya nggak kompeten, orang yang tidak mampu, termasuk juga prosesnya tidak dibakukan, percuma juga gitu teknologi, ya. Jadi tetap semuanya kembali lagi kepada proses dan orangnya sendiri gitu ya. Nah, teknologi pendukungnya bisa dari sistem ticketing ya, helpdesk, monitoring infrastruktur, jadi ada grafik ya, monitoring. Nah, ini contoh mungkin kalau yang paling gampang kalau saya apa namanya, di beberapa tools banyak ya, tools apa namanya, monitoring network, monitoring server. Saya coba monitoring infrastruktur IT. Nah, ini nanti bisa kelihatan nih contoh ini ya, ini contoh aja ya. Ini saya bisa lihat dari sisi pemakaian bandwidth, ya, respon time-nya, terus termasuk juga kalau saya bicara mengenai MRTG multi road traffic graph, berapa in out-nya berapa, ya, throughput-nya, terus mana yang layanan yang mati dan seterusnya. Jadi kita bisa bantu tuh dengan pemanfaatan tools dengan penggunaan teknologi tadi, yaitu mengenai monitoring ya. Ada knowledge base, sumber pengetahuan, dan juga ada namanya dashboard ya, SLA tadi. Oke, berikutnya kalau kita bicara mengenai hubungan IT service manager dengan peningkatan layanan berkelanjutan, ini adalah kembali tadi ya, IT service management ini adalah sebagai kerangka kerja yang tadi, yang secara sistematis, yang secara konsisten untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas layanan TI. Ya, bukan hanya tentang bagaimana menyelesaikan masalah, tapi bagaimana membangun sebuah sistem yang tangguh, efisien, dan responsif. Caranya gimana? Nah, yang pertama tadi ya, penanganan insidennya bisa lebih cepat ya, dengan adanya apa? IT service management, karena sudah terkelola. Tadi ada SLA ya, kita nggak boleh network down 2 jam misalkan. Itu otomatis respon tuh teman-teman yang sebagai PIC, misalkan Mas Badi, Mas Adi dan seterusnya, kita orang network ada problem down nih, oh ini nggak boleh turun lebih 2 jam lebih, kenapa? Ntar kita, nah biasanya kalau di perusahaan tuh ada namanya mungkin KPI, Key Performance Indicator, ini berdampak kepada bonus, kepada gaji, wah ntar kita tahun depan bonusnya nggak keluar nih, kenapa? Karena nggak tercapai SLA-nya, jadi mau nggak mau cepet-cepet tuh ya, penanganan lebih cepat, kepuasan pengguna meningkat, otomatis dengan layanan yang kita berikan cepat tadi ya, ini otomatis user atau pengguna itu pasti memberikan respon yang positif terhadap penggunaan kepuasan kita gitu ya.
layanan lebih stabil, proses lebih transparan ya. Tadi bisa ada ukurannya, mulai dari tiket masuk sampai responnya, sampai penanganan problem. Ini 5 menit, ini misalnya 1 jam tuh kelihatan, nggak pakai asumsi lagi. Semuanya kerekod kalau nanti menggunakan sistem Helpdesk. Terus keputusan berbasis data. Jadi kita semua nanti kayak tadi ya yang di event viewer itu nggak bisa lagi pakai asumsi. Oh, ditanya Mas Adelwin itu problem ransomware kenapa bisa jadi ransomware? Oh kayaknya nggak bisa kayaknya tuh. Kayaknya ada user ya Pak. Nggak kayaknya gitu. Pastikan dari mana? Oh Pak, setelah kita identifikasi ini masukkan dari port ini Pak, port sekian. Taunya dari mana? Ini Pak, ada lognya tuh. Jam sekian tuh terlihat misalkan ada log masuk dari port sekian gitu ya. Artinya apa? Kita harus bisa menyampaikan tadi berbasis data. Berikutnya kaitannya sama apa dampaknya terhadap perusahaan. Nah, ini kembali ke topik utamanya ya. Pada perusahaan apa sih? Karena ini berkaitan walaupun kita hanya sebagai supporting yang memberikan layanan, otomatis nanti dengan adanya IT service management berdampak kepada produktivitasnya meningkat. Ya tadi otomatis kalau misalkan teman-teman orang IT ya, ini user di sini nih, user orang marketing, orang produksi, kalau tadi down aja, down itu yang harusnya 2 jam dia dicuekin 1 hari, otomatis kan mereka kan punya punya kepentingan juga kebutuhan. Mereka harus ngirim ke submit ke customer, orang produksi harus ngirim barang ke sini ke customer juga ya. Nah ini akibatnya apa? Akibatnya waktu tunggunya juga berdampak kepada layanan dan otomatis produktivitas dari ini juga nggak bagus gitu ya, produktivitas dari yang dihasilkan. Nah, terus risiko operasional menurun, ya gangguan-gangguan, termasuk reputasi perusahaan meningkat. Wow, perusahaan di sana keren. Kenapa? Setiap ada problem tuh langsung teridentifikasi oleh by system, ada alertnya gitu ya, dan langsung bisa ditangani. Nah, biaya bisa lebih terkendali, ya. Termasuk juga IT sebagai mitra strategis, bukan lagi sebagai apa? Kalau tadi bicara segitiga, ini ada supporting, ada sebagai enabler, ini sebagai deliver, minimal sebagai enabler, mitra, ya enabler. Tidak lagi kita bicara dipandang sebagai IT sebagai supporting. Nah, langkahnya kapan sih Pak? Kita mau implementasi, ini ada beberapa 6 tahapan. Yang pertama komitmen manajemen. Manajemen tadi kan ada 3 ya, manajemen level operasional, manajemen level middle, middle top atau operasional, tactical, strategi. Ini harus ada komitmen dari semua level ini. Ya, termasuk juga yang mana-mana aja yang ditetapkan prioritas mana. Oh ya, layanan terkait sama marketing ini prioritas pertama nih. Ya, nggak boleh mati. Yang kedua layanan produksi, ya ini nggak boleh mati dan seterusnya. Jadi kita bisa netapin tuh layanan mana yang prioritas. Pembentukan service desk. Jadi kalau ada terkait permasalahan itu dikumpulin dari satu tempat, SPOC tadi, single point of contact ya. Terus ticketing ini tujuannya untuk melacak dan bisa men-trace history, penyusunan SLA, dan yang terakhir adalah kita lakukan monitoring dan evaluasi atau monitor secara berkala. Yang berikutnya kesimpulannya adalah kalau kita bicara IT Service Management sebagai fondasi keunggulan TI, ini tidak lepas dari bahwa manajemen layanan TI bukan hanya sekedar serangkaian praktek, melainkan juga sebagai inisiatif dari organisasi untuk menuju kepada keunggulan operasional atau competitive advantage yang sifatnya strategis. Ya, berikutnya kalau kita lihat juga IT Service Management ini bisa membantu IT bisa menjadi terukur ya, kita nggak bisa lagi apa ukurannya nggak jelas gitu ya. Oh, berapa kalau perbaikan ini? Oh kita 2 jam Pak. Network aplikasi yang sifatnya kecil kita bisa request mulai dari business requirement BRD kita ini misalkan 1-2 hari, nanti ke FSD functional specification design ini kita set misalkan 2 hari, nanti development tergantung kalau yang level aplikasinya level basic ini kita set 1 hari. Jadi semuanya ada ukuran gitu, nggak bisa lagi nggak ada ukuran gitu ya. Sekarang banyak ya, kayak contoh ke teman-teman aja ke Samsat kalau yang pernah ngurusin ya perpanjang SIM itu ada di polisi tuh di Samsat itu ada ukuran dari mulai datang sampai berapa lama selesai itu jadi berapa lama tuh misalkan 3 jam misalkan, jadi udah ada ukurannya tuh ya. Jadi nggak ada lagi zaman sekarang nggak pakai ukuran gitu ya, suka-suka nggak bisa, kita harus ada ukuran.
uh, membantu IT menjadi andal ya, layanan lebih stabil, termasuk juga kita menjalankan kegiatan IT itu selaras dengan bisnis ya yang mendukung tadi. Ya, keberhasilan IT uh, bergantung pada people, orang-orangnya yang kompeten, proses ya, proses yang terdefinisi, SOP-SOP-nya, teknologi yang digunakan, termasuk juga komitmen organisasi dalam menjalankan kegiatan tadi. Ya, oke, ini tadi sudah saya jelasin. Ya, mungkin itu saja sharing dari saya terkait dengan pengembangan layanan TI ya untuk peningkatan layanan perusahaan. Oke, saya kembalikan ke Mas Adelwin sebagai host. Baik, terima kasih atas terima kasih kepada Bapak Bambang Suhartono atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Kami persilakan pada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menyampaikan melalui chat Zoom. Di sini sudah ada yang bertanya Pak di chat dari tadi, dari Bapak Ahmad Fatoni. Izin tanya Pak, ITIL 4 menekankan value co-creation dan within principle, tapi sering dikritik terlalu rigid atau organisasi agil. Apakah Bapak setuju bahwa framework hybrid atau ideal DevOps atau Very SM lebih cocok untuk perusahaan Indonesia dan mengapa? Oke, dijawab satu-satu atau gimana, Mas Adelwin? Eh, Satu-satu aja dulu ya. Satu-satu dulu aja dulu ya sih Pak. Iya Iya. Pak. Nah, ini menarik nih, pertanyaan baik nih. Kalau boleh tahu, Mas Ahmad Fatoni sekarang kerja di IT, Mas ya? Atau di perusahaan sendiri, startup atau perusahaan di end user? Di end user tuh di apa namanya? Manufacturer atau apa? Kalau boleh tahu. Nggak apa-apa, open mic aja. Open mic. Oke, yaudah, saya coba jawab gini. Pertanyaannya bagus ya. Kalau kita bicara terlalu rigid, rigid itu terlalu ribet ya. Step-stepnya panjang, betul banget. Kalau kita bicara ngikutin aturan ITI 4 ya, saya ini terus terang saya suka berikan materi training sebentar ini ada nih. Masih mahasiswa Pak, kata Pak Ahmad Fatoninya Pak. Oh oke, oke, ya nggak apa-apa mas tonton ya. Berarti tapi sudah mungkin bekerja kali ya, jadi bisa. Nih kenapa tadi yang ditanyakan Mas Fatoni itu terlalu rigid? Nah, oke saya jelasin nih. Mungkin teman-teman yang lain saya jelasin ini. Ini saya buka di luar materi ini ya. Nah, ini contoh gitu ya. Contoh, kalau kita mau jalanin pakai ITIL ya dengan pendekatan ini itu banyak banget yang harus dipenuhi gitu. Maksudnya gimana Pak? Ini lihat kita service management. Service management itu oke, saya jangan yang ini deh atau saya nggak usah overview. Nah, ini nih. Service management itu sendiri kalau dilihat rekan-rekan lihat di sini ya. Nah, ini. Ini kalau dilihat di sini itu banyak banget gitu. Ada general management practice, ada service management practice, ada technical. Ini ada 14 item yang harus dikelola, dilakukan. Ini juga harus dikelola. Ya, ada 17 untuk service management, untuk technical. Artinya kalau kita mau pakai itu memang jadi agak berat. Ini lebih kepada apa namanya? Tata kelolanya ya, best practice-nya ya. Nah, yang berkaitan dengan Mas Fatoni ini sendiri, ini fokusnya adalah menanyakan uh, value co-creation. Value co-creation itu menciptakan nilai ya, yang nanti dampaknya memang ke organisasi. Nah, kalau organisasi sendiri, saya coba sharing ya. Uh, kalau kita bicara organisasi, um, nah ini saya kebetulan juga
Nah, kalau organisasi kan umumnya ada tiga ya, kalau kita perhatikan ya. Ini berkaitan dengan layanan tadi itu. Ada kalau kita bicara pendekatan layanan, ada kalau kita mau pakai konsep pendekatan ini ya gitu ya, Enterprise Governance IT, ini Agile, ini ada ITIL. Jadi kalau di sini organisasi nanti harus ada kepalanya semua ada ya. Ada yang rencanain, ada yang development, ada yang build ya, ada yang operational security. Tapi kalau pendekatan agile ini ada pendekatan ada product owner dan seterusnya, ya, Scrum Master. Tapi kalau ITIL ada yang terkait dengan perancang strategisnya, arsitekturnya sendiri, ada yang perencanaan kapasitas, portofolio, ya pengembangan. Nah ini yang di beberapa organisasi ada kadang terlalu kompleks kalau dijabarin gitu ya. Makanya yang dipakai adalah kalau kita bicara organisasi, uh, sebenarnya lebih saya lebih suka istilahnya pakai hibrid. Hibrid itu apa? Hibrid digabungin aja gitu. Misalkan standarisasi nggak ada di sini nih. Misalnya kita masuk di fungsi perencanaan untuk masuk perencanaan di sini. Tapi kalau kita pakai agile, agile itu kan lentur ya, ada namanya product owner. Jadi customer atau orang yang tahu tuh namanya product owner di sini. Nanti Scrum Master ini yang mengelola terkait dengan project manajemennya, pengelolaan tahapannya apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini yang mengatur nanti kebijakannya. Ya, kebijakan terkait dengan apa kalau seperti konsep PMO ya, Project Management Officer, tapi yang berkaitan sama agile-nya. Ya, kebijakan penetapan di sana yang ngejagain rambu-rambunya. Nah, development ini orang developer, ini business analis. Nah, prinsip value corporation itu sebenarnya lebih kepada bagaimana ciptakan nilai. Pada prinsipnya sebenarnya nggak ada isu sih. Makanya kalau saya lebih suka kalau bicara organisasi, akhirnya kita mix saja gitu. Saya biasa pakai hybrid, saya gabungin. Ya, contoh yang di sini nggak kelihatan nih fungsi fungsi plan-nya gitu ya. Ya udah nanti ditambahin gitu. Fungsi di sini kan dipisah antara development sama operation. Ya, ini berkaitan sama ITIL plus DevOps atau versi SM itu apa ya? Saya nggak apa ya. Versi apa tuh? Versi SAM. Ya, pokoknya ITL sama DevOps. Ya, itu jawabannya, Mas Adelwin. Oke, baik. Bisa dipahami Pak Fotoni. Ini ada pertanyaan lagi sih Pak dari Pak Fotoni, Pak Ahmad Fotoni. Izin tanya lagi Pak, banyak perusahaan di Indonesia khususnya UKM memiliki keterbatasan sumber daya saat menerapkan ITSM. Apa saran Bapak mengenai langkah prioritas yang paling efektif untuk memulai tanpa harus langsung mengadopsi framework secara keseluruhan? Itu Pak Oke, pertanyaannya Pak. oke, Mas Fatoni. Jadi seperti tadi ya, kalau yang seperti yang tadi saya kasih lihat ya, kalau mau pendekatan IT Service Management yang ini, itu banyak banget yang harus penuhi dan kebanyakan dokumen. Apalagi seperti yang Mas Fatoni tanyain tuh, UKM kan usaha kecil menengah ya. Kadang IT-nya satu pun jadi Superman. Superman itu apa? Dia sebagai BA juga, bisnis analis, ya dia sebagai operation juga, sebagai development juga, sebagai security, Alro ya Pak ya jadinya Pak. palu gada gitu ya, palu gada deh. Pokoknya semuanya dikerjain deh. Nah, efektif nggak? Nggak efektif. Tapi ada tapinya. Saya lebih suka menekankan secara ilmunya udah dapat nih kita, ilmunya IT Service Management ya. Tapi secara dokumentasinya, tahapan yang di sini nih, pemenuhannya sendiri itu tadi. Kalau teman-teman orangnya nggak banyak, IT cuma satu dua orang, tapi suruh menuhin dokumen segini banyak, yang ada nggak kerja, ngapain? Buat dokumen aja gitu, buat dokumen, 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 nggak selesai-selesai itu. Terus gimana Pak? Ya, yang supaya efektif, pelaksanaan tetap jalan, tapi kalau saya lebih suka ibaratnya kaidahnya tetap dijalani, tapi ibaratnya paket minimal minimal aja. Minimal tuh artinya yang penting ada yang penting ada contoh apa? Contoh kalau kita bicara mengenai service desk, ya, nah ini service desk. Service desk itu yang ini nih, nah ini nih, ini service desk nih. Artinya apa ya? Kita nyiapin layanan itunya tuh.
layanan helpdesk ticketingnya. Pakai aplikasi banyak kok. Ada aplikasi yang open source ya, kayak Open Ticket. Jadi kalau ada problem, ada tetap user tetap bisa itu gitu. Ya, artinya secara kaidah-kaidahnya tetap kita jalanin. Walaupun kita tanda petik dua paket paket minimal. Minimal tuh apa? Ya nggak harus semuanya orang banyak. Ada orang tadi kan orang development nggak. Kalau kalau perusahaannya hanya kita dikasih result satu atau dua orang ya. Tapi secara kaidah prinsip-prinsip manajemen layan TI-nya tetap jalanin. Oke, seperti itu. Um, Mas Adelin. Oke, Mas Suara. baik Pak, Oke. bisa terjawabkan ya Pak Fatoni. Mungkin dari peserta yang lain atau teman-teman yang lain mau bertanya, dipersilahkan. Monggo-monggo yang mau bertanya. Saya beri waktu mungkin sekitar 1 menit ya Pak. Oh mungkin saya sendiri ya Pak mau bertanya untuk perihal tadi kan ada beberapa apa itu tingkatan di IT ya Pak. Kalau nggak salah Ya, yang ketiga tadi itu ada yang bagian driven tadi ya Pak. Driven atau intinya yang mengurus bisnis lah Pak. ya. Nah, pre-sale itu berarti termasuk ke itu ya Pak, ke driven tadi ya Pak. Pre-sales. Oh, pre-sales. Ya, pre-sale yang biasanya yang divisi pre-sale lah Pak. Yang gambar paradigma IT itu ya. Iya, ya Pak. Yang ada 3 tadi tingkatannya itu. Mas Adelwin di pre-sales. Eh, bukan sih Pak, soalnya saya pernah dengar juga ada yang bagian pre-sales itu yang kayak apa itu ngasih solusi bisnisnya gitu loh Oh, Pak, oke. yang mengatur bisnisnya. Oke. Tergantung sih Mas. Kalau biasanya kalau pre-sales itu sebenarnya juga ujung tombak juga untuk Hmm, memberikan solusi kepada customer ya. Nah, tinggal kalau yang di sini ini paradigma sih. Paradigmanya ini lebih ke organisasinya. Segitiga piramida sih, organisasi diagramnya ya. Ferrantoni. Nah, dia masuk kalau yang sifatnya rutinitas mungkin di sini operasional. Tapi kalau jabatannya dia manager, pre-sales manager pre-sales, dia udah levelnya taktikal. Jadi ini lebih kepada jabatan yang ini sebelah kanan ini. Kalau yang ini Oh, ya, ya. paradigma IT terkait dengan organisasinya. Apakah IT-nya sebagai supporting atau IT-nya sebagai enabler? Nah, kalau yang jawaban Mas Adowin tadi, kalau dia sebagai pre-sales, kalau dia staff aja, ya lebih kepada nanti sifatnya operasional. Kalau di manager, di tactical. Oh, ya, ya, ya Pak. Baik-baik Pak, bisa dipahami. Mungkin dari yang lain, teman-teman yang lain bisa bertanya. Mas Satria, Mas Awi, boleh bertanya. Yang dari teman-teman Bestpet, berapa orang? Mas Adelwin, ada Alwi, Mas Ada, Adelwin, iya ada, Badli. iya ini, Badli, Mas Satria, Mas Awi itu dari Bespet ya. Yang dari luar, Mas Ahmad Fatoni, yang dari luar ya? Iya, ini Pak Ahmad Fatoni. Oke, oke. Mas Ahmad Fatoni dari kuliah di mana? Mahasiswa di mana? Ya, ini banyak juga nih ya, barang. Oke. Mungkin bisa kita tutup kali ya Pak. Udah gak ada yang bertanya Ya, lagi soalnya Pak. Iya, mari siap. kita tutup. Oke, terima kasih pada antusiasme para peserta serta jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Bambang Suhartono. Sebagai penutup rangkaian acara webinar pada sore kali ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bambang Suhartono dan juga para panitia serta
yang telah berpartisipasi mengikuti di acara webinar sore kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan serta kegiatan webinar amal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua, serta membantu meringankan beban saudara-saudara kita di Aceh dan di Sumatera. Saya selaku host memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara webinar amal pada sore kali ini resmi ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, Sama-sama terima kasih Mas Pak. Alwin, Bye-bye. sampai ketemu semua, Mas Alwi semua. Yo, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.